Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alzena Mahira Hadinata dari kelas 10 MIPA 3, dan pada video ini saya akan menceritakan cerpen Sri Rama yang saya adaptasi dari hikayat Sri Rama. Pada zaman Treta Yuga di India, Maharaja Dasharatha memimpin kerajaan Ayodhya yang terletak di dekat sungai Sarayu. Ia memiliki 3 istri, Kaushalya, Kaikeyi, dan Sumitra. Meskipun dia sudah memiliki 3 istri, Dasharatha belum memiliki satupun anak. Ia berusaha untuk mendapatkan anak, mengikuti saran yang diberikan oleh seorang pendeta. Dia menyalakan api pengorbanan untuk meminta bantuan kepada para dewa. Para dewa pun puas. Dasharatha diberikan satu pot yang berisi nektar untuk dibagikan kepada ketiga istrinya. Para istrinya pun masing-masing melahirkan sejumlah anak laki-laki. Dasharatha pada akhirnya dikaruniai 4 anak yang semuanya bersifat pandai dan berperilaku halus budi. Salah satu istrinya, Kaushalya, melahirkan 2 anak laki-laki. Satu bernama Rama dan satunya lagi bernama Lakshmana. Mereka berdua tumbuh bersama dengan ikatan persaudaraan yang kuat. Pada suatu hari, ada orang bijaksana bernama Vishwamitra yang mendatangi Dasharatha dan memintanya untuk membunuh seorang setan yang mengganggu aktivitas para orang bijaksana. Dasharatha pun menuruti dan menyuruh 2 anaknya, Rama dan Lakshmana, untuk membereskan masalah tersebut. Rama pun berhasil untuk membunuh Tadaka, setan pengganggu orang bijaksana tersebut, dan atas keberhasilannya, para dewa dan Vishwamitra pun puas. Vishwamitra menawarkan Rama untuk mengikuti sebuah sayembara. Sayembara tersebut diselenggarakan oleh Raja Janaka, raja dari kerajaan Mithila. Siapapun yang dapat merangkai Pinaka, pusar sakti milik Dewa Shiva, akan diberikan wewenang untuk menikah dengan putrinya Dewi Sita. Dewi cinta, kemurnian, kesederhanaan, dan pengorbanan. Mereka berdua pun dibawa ke kerajaan Mithila, di mana mereka disambut hangat oleh sang raja. Selama waktu yang di Mithila, Rama berhasil untuk merangkai Pinaka. Rama pun menikah dengan Sita dan mereka berdua hidup bahagia bersama selama bertahun-tahun. Dasharatha memutuskan bahwa Rama layak ditunjuk sebagai Raja Ayodhya berikutnya. Seluruh rakyat bergembira atas kabar tersebut karena mereka sudah mengenal Rama sebagai pangeran yang hebat. Tetapi, Mantara, pembantu dari salah satu istri Dasharatha, Kaikeyi, justru menginginkan anak ratunya, Bharata, yang akan memimpin Ayodhya. Ia memanipulasi Kaikeyi. Di bawah pengaruh Mantara, Kaikeyi mengungkit bantuan yang pernah dijanjikan oleh Dasharatha kepadanya. Dengan menggunakan kesempatan tersebut, ia meminta sang raja untuk menjadikan Bharata raja berikutnya dan mengusir Rama ke hutan selama 14 tahun. Dasharatha patah hati, tetapi ia harus berpegang teguh pada janjinya. Rama pun diusir dari kerajaan, tetapi ia tidak sendiri. Ia ditemani oleh istrinya, Sita, dan adiknya, Lakshmana. Mereka berdua menjalani hidup yang tenang, jauh di dalam hutan. Tetapi bukan hanya mereka yang tinggal di situ. Ternyata, hutan itu juga merupakan tempat tinggal para setan. Pada suatu hari, mereka didatangi oleh seorang setan perempuan bernama Surpanaka. Ia memiliki wajah yang jelek, suara yang kasar, dan kepribadian yang kasar dan keji. Ia memiliki ketertarikan dengan Rama dan ingin menikah dengannya. Tapi Rama menolak tawarannya, dan Surpanaka pun beralih ke Lakshmana. Pada akhirnya, Surpanaka hanya mendapat tolakan dari mereka berdua. Kesal atas jawaban mereka, Surpanaka pun menyerang Sita. Lakshmana menghampiri Sita untuk membantunya, dan Surpanaka pergi ke kerajaan Lanka, di mana dia bertemu dengan saudaranya Rahwana. Rahwana adalah raja dari kerajaan Lanka yang terletak di antara gunung-gunung Trikuta. Rahwana memiliki 10 buah kepala, dan masing-masing memiliki 2 mata dan 1 mulut, yang berisi gigi-gigi tajam berwarna kuning. Juga memiliki 20 tangan, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh luka-luka yang ia dapatkan dari perang-perangnya dengan para dewa. Surpanaka meminta bantuan kepadanya.
Ia meminta saudaranya untuk membalas dendam kepada Rama dan Lakshmana karena telah menghinanya. Rahwana pun mengirim pamannya Marica untuk menarik perhatian mereka. Marica menghampiri trio tersebut dalam wujud seekor rusa yang indah. Rusa tersebut memiliki bulu berwarna emas, tanduk yang bersinar, dan mata yang besar. Sita tertarik dengan rusa tersebut dan meminta kepada Rama untuk menangkapnya. Rama ragu dan sempat berpikir bahwa itu adalah sebuah tipuan. Tetapi pada akhirnya dia menuruti istrinya dan pergi menuju rusa tersebut, meninggalkan Sita berdua dengan Lakshmana. Rama berhasil menangkap rusa tersebut dengan panah saktinya. Ia berusaha untuk memanggil Lakshmana. Sita mendengar panggilan Rama. Khawatir, dia menyuruh Lakshmana untuk membantu Rama. Lakshmana pun pergi meninggalkan Sita menuju kakaknya. Sita pun sendirian. Tetapi dalam wujud seekor elang, Rahwana menghampirinya dan pada akhirnya menculiknya. Sita berteriak untuk bantuan. Mendengar teriakan Sita, Jentayu, raja para elang, bergegas menuju mereka dan mencoba melawan Rahwana. Tetapi pada akhirnya salah satu sayapnya terpotong dan ia terjatuh. Sita berhasil dibawa pergi oleh Rahwana, tetapi ia meninggalkan jejak dengan perhiasan-perhiasan. Atas hilangnya Sita, Rama dan Lakshmana mulai mencarinya. Dalam pencarian mereka bertemu dengan Jentayu di tepi danau. Jentayu menceritakan semua kepada Rama tentang pertarungannya dengan Rahwana. Seselesainya bercerita, ia memberikan Rama sebuah cincin. Cincin tersebut merupakan cincin yang dilontarkan oleh Dewi Sita kepadanya ketika ia terjatuh. Tak lama kemudian, sang lampu mati dan bangkainya dibakar di atas himpunan kayu api. Dalam pencarian mereka juga bertemu seorang teman yang menemukan jejak perhiasan yang ditinggalkan oleh Dewi Sita, yaitu Raja para Monyet, Hanuman. Hanuman adalah seorang kera putih. Ia pandai serta kuat dan merupakan dewa kebijaksanaan, kekuatan, keberanian, pengabdian, dan disiplin diri. Hanuman menawarkan bantuan untuk mencari Sita. Dan ia pun memerintahkan monyet-monyet dari seluruh dunia untuk mencari istri Rama. Akhirnya datang kabar bahwa Sita telah mereka temukan. Sita berada di taman di salah satu tempat milik Rahwana yang terletak di pulau terpencil dan gelap yang dikelilingi oleh bebatuan dan lautan badai. Rama pun senang mendengar berita bahwa Sita telah ditemukan. Rama menyusun pasukan yang besar yang terdiri dari para kera dan beruang. Mereka beranjak menuju lautan. Tetapi ada satu masalah. Mereka tidak bisa menyeberangi lautan yang penuh dengan badai itu. Dengan bantuan Hanuman lagi, dia dan pasukannya beserta binatang-binatang lain yang diajaknya membangun suatu jembatan megah dari batu-batuan. Mereka sekarang dapat menyeberang dengan lautan yang kalang kabut di bawahnya. Sesampainya mereka di pulau kelam tersebut, terjadi perang yang besar antara pasukan Rama dengan pasukan setan Rahwana. Pasukan Rama terdiri dari setan-setan yang mengerikan. Mereka memiliki beragam warna tubuh dan kulitnya dipenuhi oleh bintik-bintik. Mereka masing-masing membawa berbagai jenis senjata, mulai dari pedang, tombak, busur panah, dan tembakan. Dibandingkan dengan mereka, senjata pasukan Rama tidak terlihat segitu canggih. Banting dan ranting pohon semaksimal mungkin. Selama berhari di medan perang. Dan pada akhirnya, pasukan setia Sri Rama berhasil mengalahkan pasukan para setan Rahwana. Rama juga pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan Raja Rahwana. Dalam panah sakti miliknya, ia memotong salah satu dari 10 kepala Rahwana. Rahwana pun dibunuh oleh Sri Rama menggunakan pedang saktinya. Tubuhnya terpotong-potong dan jatuh di atas sebuah batu. Akhirnya, pasangan Pangeran Ayodhya dan Dewi Sita kembali bersatu. Setelah pengasingan selama 14 tahun, mereka berdua kembali ke kerajaan kelahiran Rama. Mereka disambut dengan meriah oleh masyarakat Ayodhya dengan dansa dan musik. Dan para dewa juga senyum kepada Rama. Perayaan berlanjut selama berhari-hari. Rakyat menyalakan lampu pada pintu atau jendela mereka untuk menunjukkan bahwa mereka menyambut pasangan tersebut.
dan juga menandakan bahwa kebenaran dan cahaya berhasil melawan kegelapan dan kecurangan. Kisah perjuangan Sri Rama dalam misinya untuk mencari istrinya mengingatkan kita semua mengenai beberapa hal. 1. Kuatnya pengaruh cinta. 2. Bahwa teman dan keluarga akan selalu setia dan bersedia membantu kita. Dan ketiga, yang terakhir, bahwa kita harus percaya kalau pada akhirnya cahaya dan kebaikan akan selalu mengalahkan kegelapan dan kemungkaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.